Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadayanti, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bismillahirrohmanirrohim. Di hari yang cerah dan berbahagia ini, saya akan berbincang langsung dengan salah satu mahasiswi perantauan yang meninggalkan kampung halaman demi ilmu. So, untuk teman-teman yang memiliki fasilitas atau akses ke kampus tanpa harus meninggalkan kampung halaman, mari kita bersyukur ya. Dan buat teman-teman yang akan memulai perantauan demi ilmu, boleh nih dengerin podcast kita. Langsung aja nih, saya akan memperkenalkan narasumber kita, yakni Kakak Ramisa. Kakak Ramisa ini merupakan salah satu siswi Fakultas Syariah yang menggeluti program studi Hukum Ekonomi Syariah pada kampus Institut Agama Islam Negeri Langsa. Kak Ramisa berasal dari Desa Melidi, Kecamatan Kampung Jernih, Kabupaten Aceh Timur. Namun saat ini Kak Ramisa harus menyewa kosan wanita di Desa Merandih, Kota Langsa demi menyelesaikan pendidikan. Ngomong-ngomong, Kak Ramisa sekarang sedang menjalani semester akhir loh, proses penyelesaian skripsinya. Jadi bisa nih teman-teman kasih semangat dulu untuk Kak Ramisa. Halo Kak, apa kabar Kak Ramisa? Alhamdulillah kabar saya baik dan alhamdulillah juga saya sudah semester 7. Saya kuliah di IAIN Langsa. Untuk teman-teman podcast, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Dengan memiliki ilmu, kita dapat menggenggam dunia dan mengejar mimpi besar yang kita punya, sehingga akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bangsa. Tetap semangat buat kita semua. Good luck. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, aku benar-benar setuju sama ungkapan Kak Ramisa barusan, yakni pendidikan adalah langkah awal kita menuju kesuksesan, menuju penggapaian impian-impian kita, juga menuju keinginan orang tua kita, yakni kita bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi nusa bangsa, dan juga terutama bagi keluarga kita sendiri. Nah, balik lagi kepada tema pembahasan kita, perbincangan kita hari ini, yakni mengenai perjuangan perantauan nih. Seperti Kak Ramisa yang berasal dari Desa Melidi, desa di mana terletak di Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Simpang Jernih, yang mana akses jalannya menuju ke sana harus melalui perahu, memakan waktu 4 jam dari awal kita naik perahu dari Simpang ya, agar sampai ke desa tersebut. Jadi di sana suasananya benar-benar asri. Aku tahu banget karena aku juga pernah ke sana ya, baru sekali. Dan juga berbeda ya dengan suasana perkotaan. Khususnya kita sekarang lagi ngebahas suasana di Kota Langsa. Jadi aku mau tanya nih sama Kak Ramisa, gimana sih Kak caranya menyesuaikan diri di awal-awal pendidikan di sini? Karena kan harus ngekos, jauh dari keluarga, suasana yang berbeda. Jadi menurut Kakak gimana nih supaya kita bisa menyesuaikan diri? Tentu ada perbedaan suasana di kehidupan di desa saya sendiri dengan suasana ngekos di Langsa. Suasana di desa sangatlah tenang, udaranya masih segar karena banyak tumbuhan dan pemandangan alam yang masih asri. Masyarakatnya juga sangat saling peduli satu sama lain karena kuatnya hubungan kekerabatan mereka. Kehidupan yang bergantung dengan alam dan memiliki istiadat norma yang kuat. Sedangkan di kota jarang untuk saya rasakan suasana hal tersebut. Yang mana di kota itu sikap anggota masyarakatnya cenderung bersifat individualis, pemandangan hidup masyarakat kota lebih rasional. Ada beberapa kesulitan bagi saya saat awal menyesuaikan diri pindah ke Langsa dengan ngekos. Yang pertama, saya harus bisa lebih mandiri karena jauh dari orang tua saya sendiri. Yang kedua, saya harus bisa beradaptasi dengan orang-orang di sekitar saya. Dan bagaimana cara bergaul dengan orang-orang maupun teman-teman saya sendiri. Karena saya adalah termasuk orang yang pendiam. Awalnya saya takut tidak punya teman, tapi lama-kelamaan saya sadar hidup di negeri orang harus berani akan segala hal. Jangan pernah takut sama
perbedaan kondisi dan keadaan yang sebelumnya. Oke, dari uraian Kak Ramisa, aku dapat kesimpulan nih bahwasannya benar-benar di desa dengan di kota itu cara hidupnya sangat berbeda. Mereka di desa sangat menyatu dengan alam karena keperluan mereka masih dipenuhi dengan sumber daya alam di desa mereka, dan juga sangat masih terjaga keharmonisan di antara satu orang dengan orang lainnya. Maka dari itu saling tolong menolong. Berbeda dengan di kota yang kehidupannya sudah penuh dengan teknologi dan juga satu sama lain sudah bersifat individual, jauh dari kata saling tolong menolong. Nah, aku mau tanya lagi nih Kak sama Kakak. Dari masa penyesuaiannya saja sudah sangat berbeda antara di kota dengan di desa. Namun Kakak tetap yakin nih menjalani pendidikan di luar desa Kakak, keluar dari kampung halaman nih demi pendidikan. Jadi Kakak pastinya punya motivasi yang sangat kuat sehingga mampu menjalani pendidikan di luar. Kepo nih Kak, apa sih motivasi Kakak sehingga Kakak mengambil keputusan untuk menjalani pendidikan yang jauh dari kampung halaman? Motivasi saya untuk terus melanjutkan pendidikan saya yang jauh dari kampung saya sendiri, itu yang pertama adalah keluarga saya. Karena saya ingin sekali membuat bangga keluarga saya, dan begitu juga keluarga saya sendiri ingin sekali anaknya itu berpendidikan tinggi. Yang kedua itu adalah akibat lingkungan saya sendiri, kondisi dan keadaan lingkungan saya sendiri di daerah saya. Yang dimana di daerah saya itu dari segi pendidikan itu sangat kurang. Saya ingin sekali suatu saat nanti saya dapat membantu daerah saya sendiri untuk lebih maju. Wah, semangat terus nih Kak untuk menyelesaikan skripsinya. Nampaknya Kakak benar-benar semangat untuk menyelesaikan pendidikan Kakak di sini. Semoga niat baiknya dipermudah Allah dan juga diberkahi oleh Allah. Boleh dong Kak kasih semangat nih untuk teman-teman kita atau adik-adik kita di Desa Melidi yang akan nantinya menjalani proses seperti Kakak. Pesan saya untuk semua calon perantau dari daerah saya sendiri, baik itu dari daerah yang lain, yaitu jangan bangga atas apa yang sudah diberikan oleh orang tuamu kepadamu. Banggalah atas apa yang bisa kau berikan kepada orang tuamu. Anak rantau adalah orang yang hebat, yang mendapatkan kepercayaan dari orang tuamu untuk melangkah dari zona nyaman. Kunci sukses di perantauan adalah menguatkan hati untuk tidak mudah goyah hanya karena sebuah kerinduan kepada keluarga. Karena ingat teman-teman, sejauh apapun kamu pergi, kamu akan selalu punya tempat untuk pulang, yaitu keluarga. Seorang perantau hanya pergi untuk kembali dan membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa pulang dengan keadaan yang berbeda. Jadi yakinlah teman-teman, kita pasti bisa mewujudkan cita-cita kita. Intinya jangan pernah menyerah, jika jatuh maka bangun lagi. Sukses terus buat kita, sampai kita menjadi orang yang berguna ke depannya. Pergi untuk kembali, istilahnya kita pergi untuk menuntut ilmu, kita kembali untuk memperbaiki desa, untuk berkontribusi kepada orang-orang di desa kita, untuk memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua kita. Nah, jadi meninggalkan kampung halaman demi pendidikan itu adalah hal yang mulia ya teman-teman. Untuk menyesuaikan diri memang di awal sulit, namun ke depannya akan menjadi terbiasa seperti yang sudah Kak Ramisa kasih tips tadi, kalian bisa jalankan. Lagian jika kita sudah menyelesaikan studi dan balik ke kampung halaman, kita akan bisa berkontribusi lebih banyak teman-teman, menggunakan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat di luar kota setelah kita merantau. Namun untuk itu semangat terus teman-teman untuk kemajuan desa kalian. Jadi kuatkan tekad dan semangatlah menjalani pendidikan kalian. Saya ucapkan terima kasih nih Kak untuk Kakak yang telah
bersedia berbincang pada kesempatan kali ini. Semoga kedepannya kita bisa berbincang-bincang kembali nih Kak. Benar-benar saya sangat senang dengan semangat Kakak pada hari ini. Semoga cerita dari Kak Ramisa dapat menginspirasi kita dan juga memotivasi kita nih untuk yakin terus merantau demi pendidikan. Nah, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.